ruang belakang kamar mandi itu muncul makhluk mas, yang bentuknya kalau digambarkan, saya selalu menggambarkan karena saya nontonnya jadi keinget nonton film Lord of the Ring ya, itu kayak Sméagol mas. Sméagol itu kan jalannya kayak merangkak-merangkak gitu ya mas ya, warnanya putih persis kayak Sméagol bentuk-bentuknya, tapi perbedaannya mas, kepalanya kebalik mas, nya ke atas, matanya ke bawah, jalannya tetap merangkak. Nah itu merangkak dari bawah langsung lari ke arah muka saya. Aku pulang kerja, lagi kondisinya lagi kecapean, langsung tidur, nggak cuci tangan, nggak cuci sama sekali. Jadi masih pakai, waktu itu kan hari Jumat ya, kita pakai baju bebas, saya pakai baju bebas langsung tidur aja udah di kasur. Malamnya itu aku mimpi, kalau ini makhluknya beda ya, ini makhluknya gede gitu, gede banget, mungkin sekitar 3 kali badan kita. Di mimpi itu aku mimpi kayak diremet gini loh, diremet gitu. Dan di mimpi itu aku mati gitu, mati, tapi terus saya kebangun lagi, saya pikir oh cuman mimpi, ternyata ada lagi makhluk itu datang lagi, jadi kebangun di dalam mimpi lagi gitu. Tiba-tiba dari kejauhan ada, saya nggak tahu itu sosok itu apakah apa, tapi itu seperti putih-putih itu terbang dari bawah, dari semak-semak yang sebelah kiri, melewati jalan besar lurus, terus terbang ke atas sampai ke arah perumahan, habis itu hilang. Saya itu waktu itu melihatnya sambil bengong gitu, itu apaan gitu. Ternyata benar, kita samperin, memang benar sih dia demam. Cuman terus dia bilang, aku tuh kemarin habis bertapakan di situ, aku dapat togel lumayan, dapat sekitar 1,5, bahwa memang sosok di situ tuh anak-anak, jadi mungkin semacam tuyul gitu ya. Kalau datang ke situ, datang ke tempat tersebut tuh suka bawa kadang permen, kadang biskuit. Jadi untuk ini loh, kayak untuk sesajennya pasti yang diminta permen, dan permennya tuh spesifik dia mintanya apa. Kadang suka, misalnya dia sehari itu ke situ, dia tanya nih permen apa, misal mau Yupi rasa strawberry, beneran dibawain. Salam sejahtera saudara-saudari yang terkasih, kembali lagi di Horor Hore Podcast yang ke-14. Dan cukup senang sekali di hari Sabtu di Oakland, California pada 30 September 2023 dan 9 pagi lebih 13. Semoga kalian yang berada di Indonesia mungkin saat ini sedang menikmati Sabtu malam ya. Oke, sebelumnya saya akan cek ombak dulu ya. Apa kabar teman-teman yang sudah menyaksikan, dan selamat datang siapapun. Oke ya, sudah komplit. Semoga nggak ada yang bergabung yang lain ya, soalnya nggak ada tempat lagi selain nanti ada yang di tengah. Baik, oke, kita sudah kumpul semua nih. Terima kasih banyak pemirsa di Horor Hore Podcast episode yang ke-14 ini. Disiarkan langsung dari Oakland, California pada 30 September 2023 hari Sabtu pagi di sini, sedangkan di Indonesia Sabtu malam ya, menjelang untuk hari Minggu. Rasa-rasanya hari Minggu itu akan menyenangkan juga untuk melepaskan penat sambil mendengarkan horor. Nah, ini sekarang kita telah ada tamu, dan juga kami akan senang sekali untuk tidak sabar untuk memulai horor-horor ini. Dan apa kabar semuanya? Ada Bella, ada Irfan, dan juga Danisa. Halo semuanya. Ini gimana? Hari Sabtu malam ini habis ngapain aja nih? Apakah hanya di rumah saja atau di nongkrong atau gimana? Pastinya kita mau mempersiapkan besok upacara Mas Gana. Betul. Kita Upacara apa? Upacara. Iya. 30 SPKI kan besok. Besok kesaktian Pancasilanya gitu. Oke, jadi bener-bener. Wah, ya seru gitu. Oke, terus. Oh, hari kesaktian Pancasila maksudnya. Betul. 1 Oktober. Oh, oke. Oh, berarti nanti pada ikut upacara ya berarti ya?
Iya, besok kami Maafin ya. acara. Oh, oke. Semoga upacaranya lancar ya dan bisa bangun pagi. Tergantung nanti ceritanya dari Mas Bella ini ngeri apa enggak nih, horor apa enggak nih. So, kalau horor ya nggak tidur. Oke. Baik, monggo silakan Danisa untuk ambil introduksinya. Silakan. Oke, terima kasih Mas Garna. Selamat malam semuanya. Oke, untuk narsum hari ini perkenalkan, ini teman rekan kantor saya. Kebetulan dulu kami juga satu unit, namanya Mas Bella. Halo Mas Bella, apa kabar? Halo Mas Bella ini domisilinya di Semarang. Dan sekarang Mas Bella bersedia. Terima kasih Mas Bella sebelumnya sudah menyediakan waktu untuk bergabung bersama Horor Hore untuk berbagi cerita sama kita-kita. Mungkin bisa untuk kisi-kisi cerita pertamanya nih Mas Bella. Silahkan nih kisi-kisinya, mau cerita apa dulu nih kira-kira nih, tentang apa? Terima kasih Mbak Danisa sudah diundang di acara ini, Mas Ganang, Mas Irfan, ya. Halo Mas Bella. Mungkin untuk awalan ya, kebetulan kok diajak Mbak Danisa untuk cerita ya, kisah-kisah horor. Ya, kebetulan ada beberapa kisah yang mungkin saya alami sendiri. Jadi yang pertama mungkin cerita terkait pengalaman waktu dulu masih muda ya, sekarang masih muda juga sebenarnya. Jadi kemarin ini sebenarnya diperlihatkan penampakan ya yang pertama. Jadi ini langsung aja ke ceritanya ya berarti. Langsung aja Berarti ini Mas Bella. tentang apa ini Mas? Berarti Jadi ceritanya terkait tempat horor turunan Silayur yang sering memakan korban kecelakaan. oke. Silayur itu di daerah Ngalian Semarang ya Mas ya? Ya, mohon maaf, saya ceritakan dulu berarti. Kebetulan saya itu tinggalnya di Semarang. Di Semarang, kebetulan di daerah Ngalian. Nah, Ngalian ini ada tanjakan yang memang sudah terkenal dari dulu. Ceritanya dulu, sejarahnya tanjakan ini dulu adalah hutan karet. Oke, ya. Tahun 80-an hutan karet, dan di daerah rumah saya kebetulan gitu. Itu dulu adalah sempat dulu, kalau Mas Garna pernah mendengar dulu kisah ada wanita malam yang dibunuh dan dibuang di situ. Itu udah terkenal juga ya Mas Bella ya cerita itunya. Sudah terkenal dan namanya. Dan beneran gitu ya? Ya, sudah pernah dengar. Berarti itu Aku sudah pernah dengar sih. ya daerah situ. Dan kalau di daerah rumah saya di di Silayur tersebut itu ada legenda Ranem yang dimana dia selalu menampakkan diri di waktu-waktu tertentu. Dan kata yang latangan di daerah tersebut itu kata yang dia menghindari, atau kalau tidak remnya blong. Walaupun Oke, ya, baik. walaupun kalau dulu kan jalannya sempit itu, Mas. Ya. Ya, kalau misalnya Baik. dia sempit itu, dia nggak sempat menghindar, remnya blong, dia langsung terjun ke jurang depan rumah saya. Oh, ada jurang juga, Ada. dalam juga Mas Bella. Ya, di jurang itu walaupun jurangnya nggak dalam ya, tapi kalau dari rumah saya itu arah rumah saya kebetulan konturnya itu kan menurun ke pintu depan. Oke, baik. Bawahnya tuh mungkin ketinggian 2-3 meter lah. Iya. Ya meter kayaknya ya dari jalan raya sekitarnya. Jadi sehingga ketika dia nggak sampai remnya blong, dia pasti akan terjun ke situ. Walaupun Wah, ini ya, walaupun ya sebelum kita ini ya, kita simpan itu dulu Mas Bella. Kita nggak sabar untuk mendengarnya karena ini sepertinya akan menjadi cerita yang seru sekali. Baik teman-teman, terima kasih banyak yang sudah datang untuk menyaksikan Horor Hore Podcast yang ke-14 ini. Dan bagi nanti yang terlewatkan atau mungkin nanti hanya sekadar mampir, nanti bisa dilihat
disimak siaran ulangnya di YouTube kanal Gana Raditya. Oke, mari kita memulai Horor Podcast ini. Ini menceritakan kejadian saya ya Mas Diana ya. Kebetulan waktu itu saya pulang malam habis kuliah lah. Zaman kuliah dulu 1:30 kalau nggak salah, 1:30 malam. Nah kebetulan di perumahan sekitaran Ngalian sampai rumah saya itu lampu mati malam. Saya naik motor. Kebetulan naik motor sampai sebelum, kalau kontur di Silayur, Ngalian ke arah Silayur, daerah tersebut sudah dibetulin atau dikepras ya sampai dengan kondisi sekarang. Dulu kontur jalan tersebut memang kondisinya kan naik ke atas ya. Jadi adanya di daerah tersebut hanya ada 2 perumahan. Jadi perumahan daerah yang Permatapuri dan atasnya lagi kan gitu. Jadi hanya ada 2 itu dan depannya masih ilalang. Atasnya agak atas sedikit ada tepi. Jalanan dulu masih sempit. Jadi dulu masih sering melihat ada pedati, Pak Mas Gana. Pedati itu kayak orang bawa sapi, bawa kayak bambu panjang naik ke atas. Jadi masih beberapa kali dijumpai pedati lewat malam-malam. Nah kondisinya seperti itu. Jadi jalanannya kebetulan waktu itu lampu mati. Saya naik motor pas setelah perumahannya saya sebut tadi. Kebetulan kok motor saya mati sendiri. Jadi saya pikir atau apakah ada yang rusak. Jadi saya berhenti. Kebetulan jalanan sepi, tidak ada kendaraan waktu itu. Saya berhenti, saya cek apanya yang rusak. Saya coba starter, tidak nyala. Mungkin ada 1 menit ya, saya coba engkol pakai kaki. Terus saya engkol, saya lihat ke depan, saya lihat ke bawah kan engkol itu. Terus saya lihat ke depan, tiba-tiba dari kejauhan ada, saya nggak tahu itu sosok putih-putih itu apakah apa, tapi itu seperti putih-putih itu terbang dari bawah, dari semak-semak yang sebelah kiri, melewati jalan besar, lurus, terus terbang ke atas sampai ke arah perumahan, habis itu hilang. Saya itu waktu itu melihatnya sambil bengong gitu, itu apaan gitu. Jadi setelah saya engkol, ternyata motornya habis itu bisa nyala Mas. Itu saya pergi pulang sampai rumah, bersih-bersih, saya tidur, sholat, habis itu tidur. Udah. Itu setelah itu paginya saya cerita sama orang tua saya, sama ibu saya sih. Habis itu ibu saya cerita, dulu Pak Dimu pulang dari rumah ini maghrib lewat, kalau di perumahan saya itu terkenal ada pohon randunya Mas ya, kalau pernah dengar di daerah itu randu ada 3 itu mitosnya, katanya bapak ibu anak di situ. Kalau ada yang coba negor, pasti orang yang negor itu pasti sakit. Jadi sampai sekarang masih ada randunya. Nah Pak D saya, ceritanya ibu saya, Pak D saya pulang dari rumah itu maghrib, pas sampai gerbang dia mau belok kiri ke arah bawah, motornya nggak bisa dibelokin, jadi lurus terus. Depan waktu itu masih tebing Mas, jadi sampai ke arah tebing dojok gitu. Nah dibantu orang-orang yang lewat waktu itu. Pas sampai rumah, Pak Desa baru cerita sama bapak saya gitu, kalau digangguin di situ. Itu Mas cerita saya Mas. Tuh pernah dengar nggak kalau itu bentuknya putih-putih itu bentuk kayak orang atau kayak selendang gitu, Bel? Itu kayak selendang. Kayak selendang. Jadi saya sempat itu apa ya, tapi setelah aku bengong, saya baru ingat kalau tempat itu mati lampu,
dan aku baru ingat bahwa aku berhenti di tempat yang memang itu angkeran gitu. Jadi belum bisa memastikan itu apa, tapi jelas itu putih-putih Benar. Aku tuh pernah ada cerita ya. Mungkin kalau pemirsa di sini ada yang tahu, ada sosok hantu yang namanya selendang apa gitu loh. Saya lupa namanya selendang apa, yang konon katanya memang dia sering kali menunjukkan penampakannya itu di jalan raya atau di pokoknya di pinggir di jalanan lah, yang mana konon katanya kalau sampai dia ngenain kita atau nyenggol kita tuh kita akan ngeblank. Saya sebenarnya ada teman kantor nih, mungkin saya juga mau cerita nih mengenai selendang itu. Mungkin kalau ada yang tahu namanya selendang apa, saya juga lupa namanya apa. Pokoknya saya pernah diceritain, ada teman kantor kita yang Mas Bella pasti juga kenal ya, Mas Tutus. Ya. Mas Tutus itu dulu pernah kejadian waktu itu dia dari Mayo. Sebenarnya dia mau ke arah Pamularsi. Cuman yang terjadi kayaknya dia sempat kesenggol selendang itu, terus dia jadi ngeblank, sehingga yang terjadi sama dia tuh secara nggak sadar dia udah muterin simpang 5 nih. Jadi kayak ngeblank aja tiba-tiba. Itu untung Mas Bella nggak kena tuh. Kalau misal ketabrak aja udah Mas Bella pasti udah ngeblank, tahu-tahu di mana gitu. Ya untungnya itu nggak mendekat ya. Nah untung nggak mendekat. Kalau misalnya Katanya saya mungkin muterin Semarang kayaknya jadinya. Muterin Semarang. Bisa jadi muterin Semarang karena beberapa kali kalau dengar cerita-cerita tentang ojol-ojol itu ya, saya pernah ada di forum ojol yang di IG itu ada forum ojol yang dia cerita tentang pengalaman misteri ya mereka masing-masing ketika dapat order malam atau subuh. Itu banyak sekali yang mereka kena si selendang ini. Lupa deh namanya apa, mungkin kalau ada yang tahu lah namanya selendang apa. Banyak sih. Terus mereka rata-rata ngeblank, mereka nggak sadar mereka tuh harusnya nyetir kemana, sampainya kemana. Bahkan ada yang diarahkan tahu-tahu sampai ke kuburan gitu juga ada sih. Aku pernah baca itu. Nah itu selendangnya itu sepanjang apa? Apakah sama dengan punya Mas Bella yang dilihat itu? Yang dari Danisa itu? Mungkin sama ya, itu segede apa sih Bel? Kayak sebadan kita gitu ya? Setinggi badan kita ya sih? Kalau setingginya itu setinggi orang dewasa lah. Nah, tinggi itu. sekitar situ kan ya. Lalu Tinggi orang dewasa. ada suara kelebatan juga? Nggak ada sih, nggak ada suara. Jadi waktu pas itu saya lihat itu memang kebetulan tidak ada suara. Jadi karena mungkin selendang ya kita nyebutnya aja ya, saya nggak juga selendang atau apa gitu. Itu agak jauh kondisi lokasi aku lihatnya, bukan jauh banget sih, agak jauh, mungkin ada 20 meteran lah Mas dari berhenti. Jadi nggak yang dekat gitu, nggak sih. Kalau dekat mungkin saya sudah pingsan Mas. Jadi itu kondisinya memang jaraknya 20 meter dari aku berhenti, dan memang bentuknya seperti manusia ya Mas, seperti orang dewasa, dan memang itu tidak ada bau wanginya. Biasanya kan kalau kayak gitu kan biasanya ada awalan bau wangi atau bau sangit atau bau apa gitu. Ini kemarin waktu itu tidak ada bau-bau seperti itu. Jadi langsung aja dia nampak gitu. Ada cerita nggak setelah itu gitu loh? Apakah masih berlangsung gitu, dan kemudian ada mendapatkan informasi apa setelah itu? Kalau kenapa ada selendang? Kalau informasi apa setelah itu, saya cerita sama ibu saya. Memang tempat situ kan memang angker. Jadi ibu saya cerita waktu pas Pak Di saya main ke rumah, pulang dari rumah, naik motor mau belok, malah motornya nggak bisa belok, lurus terus sampai ke nabrak tebing itu. Tapi nggak kenceng sih, jadi pelan gitu. Jadi seakan-akan motor itu tidak bisa dibelokkan. Seperti itu.
Dan saya kejadian itu waktu kuliah ya pasca itu memang masih sering terjadi kecelakaan Mas daerah situ, yang dimana pasti masuk jurang, kalau enggak remnya blong, turun sampai dengan nabrak kendaraan-kendaraan yang ada di sekitar situ. Nah, sebagai warga setempat, kira-kira apa yang bisa disampaikan mungkin selain berhati-hati mungkin atau bagaimana? Sebagai warga setempat, selain berhati-hati, berdoa juga. Mungkin kita sekarang itu kan pembangunan ini ya Mas ya, ke arah Semarang naik ke atas ya Mas ya, mungkin kita juga tidak serta-merta harus pembangunan itu juga harus melihat daerah dulu di situ tuh kita harus menghormati lah, istilah seperti itu. Di situ ada apa sih, misalnya di daerah kami, mohon maaf, itu atas saya sekarang sudah ada pom bensin kalau nggak salah. Dulu itu ada sendangnya Mas, di situ Mas. Sendangnya sudah ditutup pom bensin. Ya mungkin sendang itu kan dianggap warga sekitar kan mungkin lokasi, mungkin menurut ketua itu lokasi keramat lah ya, termasuk di daerah jalan turunan sama pohon randu itu. Ya mungkin harus memperhatikan bahwa membangun itu juga ada melihat agar tidak menutup tempat-tempat yang bukan dikeramatkan ya bahasanya ya, lebih pasnya ya tidak sembarangan membangun tempat-tempat yang memang dulu tempat itu sudah ada, karena di situ kan sudah ada orang atau makhluk yang sudah ada di situ sebelum kita tuh Mas. Berarti ada suatu ketidakseimbangan nih. Mungkin memang ketika dibangunnya jalan itu ini yang mungkin yang terjadi ya, apakah tempat-tempat pembangunan itu memang harusnya itu juga ada. Mungkin ya itu selain AMDAL ya, mungkin kalau untuk pembangunan ya, mungkin kalau ini juga jalur transportasi sepertinya memang perlu juga untuk memikirkan hal-hal yang di luar materi ya, mungkin seperti yang tadi Bella sebutkan tadi. Dan tadi ini sampai ini Veseptia bilang sampai sekarang masih sering banget kecelakaan di Silayur, dan jadi berarti ini memang ini ya masih sering terjadi. Benar sekali. Tapi ya semoga, tapi selain di luar itu kita yang harus juga hati-hati mungkin untuk ketika lewat di situ dan waspada, dan tentu saya seperti Bella bilang untuk mengucapkan doa ya supaya agar selamat di situ. Benar sekali Mas. Baik, begitu Irfan, kira-kira kamu teringat sesuatu dengan Silayur? Silayur, iya sih, bener tadi Mas Veseptia betul. Pas zaman saya pun sering jalan di sana, masih banyak kecelakaan di sana. Tapi kalau kisah mistis ngeri juga dialami Mas Bella itu aku mau nanya sih sama Mas Bella, waktu itu yang putih-putih penampakan itu ada suaranya juga nggak Mas Bella? Jadi kalau misalkan visual mungkin kita bisa kebayang, kalau ada suaranya juga itu sampai kemana-mana kebayang-bayangnya gitu juga nggak Mas Bella? Atau cuman visual aja? Kebetulan waktu itu hanya visual aja. Oke. Ya, kalau ada audionya ada. Iya Mas Bella. Atau mungkin cuman ada di film aja ya, kalau ada dia. Kalau Nah biasanya itu kan ada suara visual doang. Yeah. Oke, ini nambahin Veseptia, bulan lalu saja sehari 2 kali kejadian kecelakaan truk remblong. Wah ya medeni ya. Jadi ya mungkin hati-hati ya, mungkin ya hati-hati untuk jalan itu kalau memang ini sudah berlangsung sampai terus menerus ya, nggak ada yang bisa dilakuin. Mungkin Danisa, kamu pernah nggak ada kejadian seperti ini yang dimana terus memakan korban tanpa henti gitu loh? Apa yang harus dilakukan gitu? Ya,
di Silayar tuh emang sering sih Masnya, mungkin karena efek itu tadi ya, si selendang itu kan bisa bikin supirnya tuh jadi ngeblank ya. Ada yang kalau mungkin kayak teman saya yang mengalami itu cuman muter-muter simpang 5 tuh masih mending ya, dia nggak nabrak sesuatu. Cuman iya benar bisa jadi dia kayaknya jalannya lurus, kayaknya nggak ada jurang, tahu-tahu ternyata dia nyemplung ke jurang sehingga menimbulkan kecelakaan. Aku tuh pernah waktu itu kebetulan ada Pak Kiai ya yang bilang bahwa kita setiap melewati tempat yang dianggap keramat, atau sebenarnya dimanapun sih, mau masuk rumah, mau apalagi melewati tempat yang dianggap keramat tuh kita harus salam dulu, assalamualaikum. Kita karena itu biasanya juga ini sih juga semacam doa gitu, kita izin sama si pemilik tempat itu sendiri, sama si jin. Jadi kita kayak udah izin secara sopan, sehingga pastinya kalau dengan kita izinkan pasti kita akan selamat gitu. Kepercayaannya seperti itu. Dan juga banyak doa juga mungkin supaya dijauhkan dari musibah dan kecelakaan ya. Itu aja sih Mas Gana. Ya. Baik. Mungkin apa perlu gitu ya? Pemerintah ngasih rambu, jangan lupa berdoa. Kalau biar ini, kenapa tidak? Ya benar. Iya benar. Daripada misalnya jangan lupa berdoa daripada nanti kamu kecelakaan loh. Iya. Kalau di rumah di Silayar ini udah ada rambunya, cuman tulisannya truk berapa ton, tidak boleh lewat jam sekian sampai sekian dan gitu-gitu. Itu aja sih Mas. Jadi sepertinya saran Mas Gana masuk. Jangan lupa berdoa Gitu ya. Ya. Baik, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan Horor Podcast yang ke-14 ini, disiarkan langsung dari Oakland, California. Dan ini sekarang juga ada berada di beberapa tempat ya. Danisa berada di Bogor, Irfan saat ini berada di Semarang dan juga bersama Bella. Dan sebelum kita mendengarkan cerita Bella berikutnya, terima kasih kawan-kawan. Nanti kalau menyaksikan di YouTube bisa ada episode sebelumnya Horor Podcast, dan jangan lupa untuk subscribe dan like untuk mendukung Horor Podcast ini. Baik, teman-teman, saya juga ingin menyapa teman-teman yang sudah menyimak. Ada Bere Utara, ada Faiz Jo, kemudian ada teman kerja saya. Hey Hana, how are you? Thank you for joining us. Jadi Hana ini adalah teman kerja saya yang juga suka podcast horor. Kemudian ada Hari Chandra, Well Teser, kemudian ada Veseptia tadi yang juga menambahkan informasi tentang ada di Silayar itu. Kemudian ada Deva Hafid, terima kasih. Kemudian ada Farhan Dira Pratama dan juga ada Rahma ya. Kemudian ada Mamet dari Jakarta, ada Avan Sherma dan juga Ariski Alimi dan Fatia Rizky. Baik, terima kasih banyak semuanya. Nanti kita akan masih ada sekitar 40 menit lagi ke depan mendengarkan asupan horor. Dan cerita berikutnya dari Mas Bella, silahkan dimulai lagi. Monggo. Kejadian kedua ini aku alami ketika waktu sekolah kuliah lah istilahnya. Waktu itu kejadiannya siang malahan Mas. Jadi kebalikannya, kalau yang sebelumnya itu malam, ini malah siang hari. Kebetulan waktu itu habis ya nongkrong sama teman-teman. Kebetulan tempat rumah teman itu dijadikan base camp teman-teman untuk nongkrong Mas. Kalau kondisi rumah itu sebenarnya sudah lama nggak dihuni. Terus teman saya pindah ke situ dihuni ya, akhirnya biar untuk nemenin teman saya yang tinggal di situ sama keluarganya, kita jadikan tempat base camp, dan memang tidak keberatan yang bersangkutan untuk jadikan base camp. Singkat cerita, waktu siang hari itu Mas, saya habis nongkrong
teman-teman capek kan, tidur siang lah gitu. Tidur siang, teman-teman saya tidur dekat pintu masuk. Jadi ruangannya itu, rumahnya saya gambarkan dulu. Rumahnya itu depan halaman, jalan raya dan rumah itu tinggi jalan rayanya, Mas. Jadi rumah itu agak ke bawah. Jadi agak turun ke bawah. Habis itu pintu masuk ruang tamu. Nah, ruang tamu ini langsung gabung jadi satu sama ruang keluarga dan ruang makan. Jadi kayak los-losan gitu loh, Mas. Nggak ada sekat-sekatnya. Jadi kalau masuk ke ruang tamu sudah kelihatan pintu kamar mana, ada 2. Terus maju agak ke kanan sedikit, itu tembusnya pintu belakang itu langsung ke kamar mandi sama tempat nyuci baju. Nah, di kamar mandi dan tempat nyuci baju itu sebenarnya itu ruangan terpisah, Mas, karena belakangnya itu langsung kebun gitu. Nah, kebetulan teman saya tidur di ruang tamu, saya tidur di bawah meja jahit. Kebetulan ibunya teman saya itu suka jahit. Saya tidur di bawahnya mesin jahit itu dan kepala saya langsung wajah saya menghadap ke pintu belakang yang buat kamar mandi, tembusan kamar mandi tadi. Nah, capek saya tidur, Mas. Kira-kira sekitar jam 12, jam 1-an lah, Mas. Sekitar jam segituan. Waktu itu saya nggak mimpi apa-apa, saya nggak kepikiran apa-apa. Ya tidur aja sih. Nah, singkat cerita saya tidur, saya mimpi, Mas. Saya mimpi tidur di situ dengan posisi yang sama, menghadap yang sama. Nah, habis itu di dalam mimpi tersebut tiba-tiba dari ruang belakang kamar mandi itu muncul makhluk, Mas, yang bentuknya kalau digambarkan, saya selalu menggambarkan karena saya nontonnya jadi keinget nonton film Lord of the Ring ya, itu kayak Sméagol, Mas. Sméagol itu kan jalannya kayak merangkak-merangkak gitu ya, Mas. Warnanya putih persis kayak Sméagol bentuk-bentuknya. Tapi perbedaannya, Mas, kepalanya kebalik, Mas. Jadi kepalanya kebalik, jadi mulutnya ke atas, matanya ke bawah, jalannya tetap merangkak. Nah, itu merangkak dari bawah langsung lari ke arah muka saya. Saya nggak bisa gerak apa-apa waktu itu. Mau nyebut, mau doa aja nggak bisa. Saya coba teriak, tapi kan teriaknya itu kalau masih di mimpi ternyata nggak teriak katanya, walaupun itu teriak. Aku udah teriak, habis itu ternyata akhirnya saya berhasil teriak. Setelah itu kebangun, dan anehnya saya kebangun itu masih mimpi lagi. Itu ya benar ya ini kalau saya cerita juga ingat lagi agak merinding juga sih, Mas. Saya mimpi lagi di posisi yang sama itu, Mas, dengan posisi yang sama dan kejadian yang sama lagi. Makhluk yang nggak Sméagol itu datang lagi dan menghampirin aku lagi, dekat. Kalau itu posisinya dekat banget sih, Mas. Saya masih bisa menggambarkan si posisi waktu itu siang hari itu pas jalan, Mas, ya. Mimpinya juga siang hari sama, nggak malam hari. Bedanya di mimpi itu nggak ada teman-teman saya tidur di ruang tamu, cuman saya sama itu aja gitu. Bangun lagi, dia datang lagi, saya coba teriak lagi. Kali ini saya coba dengan baca doa-doa, dan entahnya kok bisa saya nyebutin doa-doa gitu loh waktu itu loh. Sambil sekali ini yang kedua saya nggak ngeliatin, saya merem waktu itu sambil baca doa-doa. Habis itu yang ketiga saya bangun, dan itu benar-benar bangun, Mas, saya. Alhamdulillah waktu itu bangun saya. Ya kayak gitulah ekspresinya, kayak bangun berdiri, teman-teman saya masih tidur,
kebetulan ibunya teman saya yang ada di situ lagi berdiri dan dia bingung. Nah, gue nopo di situ. Bu, aku mimpi Bu, mimpi apa ya, mimpi lah Bu. Saya nggak enak kan kalau mau cerita ya Mas ya, wong itu rumahnya teman saya kan gitu. Oh ya wes kan gitu, nek mimpi ya mungkin saya disuruh bersih-bersih, cuci kaki gitu. Di situ sorenya kan sudah pada bangun, saya cerita sama teman, aku habis mimpi. Teman saya ini sedikit sensitif terhadap hal-hal seperti itu Mas. Jadi aku habis mimpi seperti ini, mimpi lagi, tapi dari kamar mandi itu muncul hewan seperti ya, bukan hewan ya, itu ya, makhluk lebih tepatnya. Nah, teman saya cuma bilang, itu pojok madep dono, soalnya kalau tidur jangan madep situ, soalnya memang spotnya yang makhluknya itu memang berdiam diri di situ dan bentuknya memang seperti yang kamu mimpiin. Terus habis itu saya kaget. Dan setelah itu kalau saya di situ, saya nggak berani tidur situ. Itu sih, Mas, cukup menyeramkan buat saya karena mimpi kok bisa bangun masih mimpi lagi kan gitu. Apa sebutannya lucid dream, tapi kok seperti itu kan gitu. Mungkin ada pengalaman, mungkin bisa dijelaskan, monggo Mas Garna. Danisa, silakan. Baik Mas Garna, terima kasih. Kayaknya tuh sebelumnya aku pernah ya di episode berapa horor-horornya, aku pernah cerita nggak sih yang hampir kesurupan. Nah, jadi aku pernah mengalami mimpi yang juga dialami sama Mas Jila itu sebelum aku pindah ke Bogor justru. Nah, itu kejadiannya malam sih kalau ini. Malam, dan aku memang capek banget, mungkin sama seperti Mas Bella, aku pulang kerja lagi kondisinya lagi kecapean, langsung tidur, nggak cuci tangan, nggak cuci sama sekali. Jadi masih pakai, waktu itu kan hari Jumat ya, kita pakai baju bebas, saya pakai baju bebas langsung tidur aja udah di kasur. Malamnya itu aku mimpi kalau ini makhluknya beda ya, ini makhluknya gede banget, mungkin sekitar 3 kali badan kita. Di mimpi itu aku mimpi kayak diremet gini loh, diremet gitu. Dan di mimpi itu aku waktu diremet tuh kayak mati gitu, tapi terus saya kebangun lagi, saya pikir oh cuman mimpi, ternyata ada lagi makhluk itu datang lagi, jadi kebangun di dalam mimpi lagi gitu. Pernah juga kayak gitu, dan itu aku sampai yang teriak-teriak, aku minta tolong gitu. Dan aku di situ ngelihat sosok ada teman aku gitu. Aku di situ cuman bilang, Kak tolongin aku dong gini. Dia kayak cuman yang diem aja, udah kamu bisa kok, itu dilawan sendiri aja gitu. Terus sampai akhirnya saya juga gitu juga, sama berulang gitu mimpinya, kayak gitu, mati lagi, bangun lagi, ada lagi makhluk itu. Terus sampai pada akhirnya aku lupa sih gimana caranya aku mengalahkan itu. Pokoknya akhirnya dia bisa kalah. Itu juga sama, aku sampai nggak bisa doa sama sekali. Cuman di akhirnya, endingnya pun aku bisa ngalahin si makhluk yang gede ini. Cuman setelah aku terbangun itu, rasanya tuh di badan tuh sakit semua. Terus aku coba tanya ke temen aku yang memang dia indigo, yang menyampaikan bahwa begitu dia lihat saya ya, bahkan mungkin OB kita yang di BSB itu kan juga punya sixth sense gitu ya. Mungkin kapan-kapan bisa kita undang di podcast ini, beliau juga punya sixth sense. Itu tuh menyampaikan, Mbak kamu tuh ini loh pernah hampir kesurupan katanya. Oh masa sih Pak, aku bilang gitu. Ya pernah mimpi ini, nggak pernah mimpi digelut sama ini, nggak sosok yang apa gitu. Iya sih pernah aku bilang gitu. Iya nih pernah mau kesurupan, sehingga mungkin secara fisik tampak nggak apa-apa ya, cuman rasanya di dalam badan tuh linu-linu. Kalau menurut beliaunya memang mungkin secara entah cakra entah aura saya tuh ada yang rusak gitu loh, karena di kayak dilawan sama si makhluk itu.
Cuman memang kata teman aku yang juga indigo bilang bahwa untung ini nggak cuman rusak, nggak nyampe bener-bener robek gitu auranya. Karena kalau robek aku akan jadi orang yang mudah kesurupan. Gitu aja sih Mas, karena pengalaman aku itu yang mungkin mimpi yang serupa sama mimpinya si Mas Bella ini. Baik Irfan, kira-kira menurut lu gimana? Wih, ngeri banget sih pengalaman Mbak Danisa sama Mas Bella ini. Tapi tadi saya juga curious, penasaran sama cerita Mas Bella. Tadi kan temennya juga pernah bilang tuh jangan tidur di arah itu dan di posisi itu. Berarti artinya sebelumnya pernah ada yang ngalamin seperti itu juga ya Mas Bella ya. Orang bentuknya sama, terus seperti Smiggle gitu sama, atau seperti apa? Pernah cerita lebih lanjut nggak Mas Bella? Benar sih. Jadi Mas Irfan nanya seperti itu, jadi aku jadi keinget. Jadi teman saya itu diceritain teman satunya, dia tidur di arah yang sama, tapi bukan Smiggle. Itu kayak putih-putih, Mr. K lah sebenarnya. Itu yang menghantui teman saya. Pas mimpi juga, tapi bukan mimpi yang berulang kali, tapi teman saya mimpi dihantui itu cerita pada teman saya yang memang dia sensitif terhadap hal tersebut. Dan akhirnya saya baru ingat Mas Irfan cerita seperti tanya itu tadi. Iya, jadi memang benar Mas, teman saya juga ada yang mengalami kejadian serupa, tapi bukan mimpi yang berulang, tapi memang dikasih penampakan yang memang penampakan tapi berbeda makhluknya. Saya tidak tahu ya apakah makhluk ini bisa, ya pasti katanya ada makhluk bisa berubah wujud, atau memang di situ ada banyak kan gitu. Saya juga kurang tahu, tapi yang pasti saya sudah dipesenin sejak kejadian itu jangan, kalau mau tidur situ kan gitu, jangan tidur ke arah ruang belakang yang ke kamar mandi dan langsung ke kebun gitu. Itu sih Mas. Ya yang bikin serem kenapa yang memperlihatkan ke saya itu kok ya makhluknya yang seperti itu gitu loh. Dan saya terjebak 2 kali kan gitu. Itu saya nggak habis pikir, dan memang kejadian yang nyata saya alami cukup menyeramkan buat saya sih. Sekarang rumahnya sudah hancur, jadi kena perluasan untuk kampus swasta lah di daerah Manyarat gitu. Nah, Oke, baik. kalau nyambung ceritanya Mbak Danisa ya Mas Gana, kalau cerita ini saya pernah dengar ya, kalau nggak salah makhluk-makhluk seperti itu tuh senang terhadap orang-orang yang memang dia mempunyai cakra yang bagus. Sebetulnya bukan cakra ya Mbak istilahnya, Kepekaan. Iya, kepekaan yang bagus, sehingga dia memang menarik perhatian dari makhluk-makhluk astral untuk mencoba mendekati. Dan mungkin Mbak Danisa memang punya kepekaan itu, sehingga mungkin banyak makhluk-makhluk yang tertarik mungkin untuk mencoba say hello mungkin kepada Mbak Danisa. Dan memang makhluk itu kalau nggak bisa menampakkan diri, katanya ini Mas ya, itu dia akan menampakkan di mimpi seperti itu. Karena energinya kurang kuat secara materi di luar ya, maka di mimpi gitu ya. Katanya seperti itu Mas Gana. Jadi kalau memang energinya tidak kuat, dia akan masuk di mimpi. Kalau energinya kuat, dia akan menampakkan diri. Ya mungkin bisa diperbarui atau gimana coba. Ya, baik, saya akan sedikit menambahkan ya. Jadi saya akan mengurai dari apa yang Mas Bella ceritakan. Jadi Mas Bella ini sedang mengalami lucid dream kalau secara pseudoscience menyebutnya, yang dimana mimpi sadar ini sering kerap terjadi kepada orang. Ada yang bisa menyadari, ada yang juga tidak. Nah, Mas Bella ini posisinya pada mimpi sadar yang tidak secara tidak sengaja. Mimpi sadar itu bisa dilakukan secara
diniatkan juga bisa. Nah, pada saat itu karena memang mungkin sedang capek atau mungkin ada kecapean itu, terus mungkin ada entitas yang mungkin nyangkut gitu ya. Tapi kita kita merinci pada mimpi itu ya. Di dunia mimpi itu, ketika Mas Bella menyadari itu adalah bangun, apalagi ini bangunnya berlapis sampai 3 kali gitu ya. Ini menandakan bahwa Mas Bella ketika pada masa itu memang itu adalah sebutannya itu mimpi buruk di dalam lucid dream, dan itu sering terjadi. Ini justru Mas Bella memiliki ada potensi untuk mengembangkan lucid dream, karena sebelum orang yang bisa mendapatkan lucid dream itu biasanya mengalami lucid dream mimpi buruk yang seperti digambarkan oleh Mas Bella. Ini dalam konteks mimpi ya. Nah, kalau dalam konteks secara pseudoscience, bahwa itu adalah makhluk-makhluk yang memang diciptakan secara tidak sadar, karena Mas Bella memiliki referensi Sméagol yang ada di Lord of the Ring, yang dimana itu sudah tertancap di dalam memori, dan kemudian itu termodifikasi atau terdistorsi dari dalam dunia mimpi itu, sehingga bentuknya nggak karuan kan, bisa kok sampai kebalik terus ngelap dan sebagainya. Pikir ini itu adalah distorsi yang terjadi karena dari residu memori Mas Bella terhadap sosok itu. Nah, lantas kemudian kan yang terlihat adalah makhluk yang menyeramkan gitu. Sebenarnya hal-hal seperti itu karena itu belum bisa diniatkan, maka Mas Bella sebenarnya akan bisa tetap bangun seperti halnya mimpi gitu loh. Tapi karena ini sampai 2 kali lipat itu ya, itu sangat jelas lucid dream itu yang terjadi. Saya pun belum pernah mendengar hingga sampai berkali lipat seperti ini. Tapi itu kasus lucid dream yang terjadi itu memang ada, yang dimana bisa berkali lipat gitu, dan itu nanti bisa diolah sama Mas Bella. Suatu saat nanti mungkin bisa melakukan mimpi sadar, bahkan mimpi sadarnya itu bisa kita kita set sendiri. Nah, jadi di set sendiri, dan mungkin itu juga bagus buat Mas Bella juga untuk untuk mengembangkan potensi itu. Karena nggak semua orang bisa seperti itu, Mas. Jadi itu yang akan mungkin bisa dicoba. Baik, gitu ya, mungkin sama seperti halnya tadi ceritanya Danisa ya. Danisa sempat cerita juga di episode sebelumnya, dan ketika mimpi itu tuh terasa nyata gitu loh. Namun sebenarnya itu adalah tidak hanya mimpi, dunia mimpi, tapi juga sebuah pergulatan spiritual yang terjadi di masing-masing orang. Karena dalam orang itu memiliki proses tidak hanya dalam dunia materi, tapi proses-proses itu pun juga kadang muncul di dalam dunia yang tidak termaterikan. Gitu, sebelum kita melanjutkan cerita berikutnya, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan Horor Podcast yang ke-14 ini. Nanti kita sambil melanjutkan cerita berikutnya, kita masih akan ada 15 menit ya, sekitar 15 menit ke depan. Mungkin kira-kira siapa yang akan mau melanjutkan? Mau Danisa? Mas Bella lagi juga nggak apa-apa kalau masih ada cerita. Ada satu lagi ya, Mas Bella. Ya, satunya Bella. Terus Dana, izin ini Mas Wiji chat di forum kita dulu pernah pengen meneliti konsep hantu dalam perspektif sosial budaya. Sepertinya menarik nih Mas. Karena next kita sedang Mas atau nah, ini cerita terakhir ini sebenarnya lebih tepatnya dikisahkan adalah kalau kita bisa beraktivitas, setelah beraktivitas memang seharusnya kita harus membersihkan diri ya sampai rumah. Itu lebih tepatnya. Jadi kejadian ini sebenarnya
saya mengalami 2 kali Mas, tapi dalam kondisi atau cerita yang berbeda. Tapi sebenarnya model ceritanya sama. Kalau yang pertama, saya ceritakan dulu yang pertama. Yang pertama itu saya habis, ya ini zaman kuliah juga dulu. Saya pulang malam, saya juga lupa nggak bersih itu Mas. Bersih, saya langsung tidur di rumah, kebetulan di kamar. Saya langsung tidur dan ternyata waktu itu saya langsung ditarik Mas, kondisinya Mas, ditarik oleh saya ingat banget waktu itu adalah pakai jubah putih Mas, jubah putih, ada ya kayak apa ya Mas ya, yang ada janggut-janggut putihnya gini ya, itu seperti itu. Dan saya ditarik, saya refleks hidupin lampu. Yang saya ingat waktu dia bilang sholat, karena saya ingat banget waktu saya belum sholat. Jadi seperti setengah sadar itu Mas kejadiannya. Jadi saya ditarik sambil bilang sholat gitu. Saya dihidupin, hilang yang narik saya. Itu saya nggak maksudnya bukan berarti itu kayak ini paling fata morgana perasaanmu aja. Enggak, saya beneran ditarik gitu Mas. Dari tidur merem sampai ditarik gitu. Waktu itu setelah itu saya cuci muka, wudu, sholat siap. Terus saya tidur lagi tapi nggak bisa tidur sampai pagi akhirnya. Itu yang terjadi. Nah, kejadian yang kedua yang terjadi adalah setelah kebetulan kantor saya itu kerjasama dengan salah satu desa wisata, yang dimana desa wisata ini sebenarnya desa wisatanya ada di pinggiran kota Semarang sih, cukup terkenal di kota Semarang. Nah, kebetulan desa wisata itu mengadakan sedekah bumi, yang dimana dia melakukan acara itu setiap tahun. Malamnya saya diminta untuk bukan liputan ya, lebih tepatnya mengambil take video untuk teaser acara tersebut untuk kantor kami kan gitu. Malam liput di situ, ternyata memang masnya itu yang saya ini ternyata di situ ada orang main gamelan, terus ada sendangnya Mas di situ Mas. Nah, orang main gamelan depannya tuh kayak bau-bau dupa itu Mas. Saya tanya, Mas kok main gamelan ada dupanya dan ada kayak seserahan ya, apa ya, sebetulnya sajen ya, ada buah-buahan, ningkung dan lain sebagainya. Ya orang tetua di situ menyebutnya ya ini bentuk sedekah bumi kami kepada yang memberikan kehidupan yang ada di sini. Karena sejak dari dulu memang desa ini dibangun berdiri. Itu memang sudah ada ritual seperti ini, bukan ritual ya bahasanya, lebih tepatnya apa ya, jadi budaya lebih tepatnya, karena di mana di situ ketika ada seserahan sedekah bumi tersebut juga menampilkan budaya bagaimana desa itu berdiri kan gitu sampai dengan sekarang. Saya coba, kan nggak boleh masuk ke sendang itu Mas, kan hanya boleh bisa dari depan gerbangnya aja. Ya saya melihat di situ banyak ada orang ritual. Saya pikir saya ngambil video sudah cukup. Saya pulang sebelum acaranya selesai. Saya pulang ya, sama teman saya sebenarnya. Teman saya cuma waktu itu bilang kok kamu diam aja sampai perjalanan. Ya waktu itu saya nggak apa-apa. Teman waktu itu saya pikir kok nggak enak ya badanku atau gimana, maksudnya kondisinya itu kayak kerasa nggak enak gitu. Terus perjalanan ya senyap gitu sampai pulang ke rumah ya lagi-lagi ya capek tidak sempat bersih-bersih bersih-bersih, ganti baju masih dipakai. Saya coba rebahan, kok ternyata kelepasan, pules, langsung tidur. Dan dalam tidur itu saya mimpi di tempat tidur itu, saya tidur itu ada anak kecil Mas. Kecil
anak kecilnya tuh yang mungkin 5 tahun lah mas. Jadi 5 tahun pakai bajunya itu kayak baju orang Madura itu gimana sih mas, yang ada garis merah putih merah gitu, botak lah, dia botak lah, rambutnya agak jarang-jarang, celana pendek. Dia narik saya, ayo mas main mas, ayo mas main mas. Tangan saya ditarik-tarik. Saya ingat banget gambarannya, walaupun saya masih saya merem ya, tapi kelihatan gambarannya seperti itu mas. Habis itu ya ini apa mimpi ya. Habis itu tangan saya ditarik-tarik, habis itu saya ternyata ya nggak ada anak kecilnya. Itu yang terjadi, dan itu habis itu saya konfirmasi ke teman saya, emang ya setelah dari tempat seperti itu seharusnya memang saya cuci dan tidak memakai baju yang dipakai waktu pas acara, karena bisa jadi memang ada yang ikut dari sana sampai ke rumah. Kayaknya aku tahu daerah itu sih, karena dekat sama kampus aku ya. Dan memang itu emang terkenal sih, memang di situ terkenal angker dulu. Kalau nggak salah juga bekas kebun binatang juga. Terus sempat terbengkalai lama. Itu pada saat saya kuliah itu tempat itu emang terbengkalai. Dan kebetulan daerah situ. Hah? Bisa. Apa? Bukan daerah situ. Bukan daerah situ. Yang daerah itu kampus yang jaketnya warnanya kuning. Jaket, aku tahu. Ya. Aku tahu. Ya. Berarti beda ya. Nah, kalau di yang dekat kampus aku itu juga ada tempat semacam desa wisata juga. Itu yang tempatnya agak turun ke bawah. Nah, saya pikir tempat-tempat kayak gitu tuh cukup ini ya, cukup angker kalau saya bilang. Apalagi itu sempat terbengkalai lama. Dulu sempat jadi kebun binatang, terus kemudian terbengkalai, dan terakhir juga sempat dijadikan tempat untuk desa wisata itu, tapi setelah saya kerja. Cuman sebelum saya kerja itu, waktu saya masih kuliah itu dia benar-benar terbengkalai. Paling cuma dipakai untuk spot foto-foto aja sih, karena di situ memang ada air ini ya, kayak ada kalinya, kayak ada sendang kayak gitu kan. Itu dulu anak-anak kampus itu sering banget mereka itu cari nomor togel di situ. Nah, dan rata-rata pada dapat, percaya nggak percaya. Teman aku pernah ada yang nyoba, aku mau coba cari togel di situ. Dia datanglah malam-malam sekitar jam 12, katanya sih berendam. Besoknya dia itu dalam kondisi, besoknya dia nggak kuliah nih, dia izin, katanya sakit cuman terus kita kan pada nyeletuk nih, Pak kemarin habis bertapa tuh dia di tempat itulah pokoknya. Terus sempat juga kita akhirnya ya udah sama si Pak Komting itu udah kita ini aja samperin ke kos-kosannya gitu. Ternyata benar, kita samperin, memang benar sih dia demam. Cuman terus dia bilang, aku tuh kemarin habis bertapa di situ, aku dapat togel nih, lumayan, dapat sekitar 1,5 kalau nggak salah. Lumayan banget untuk anak kuliahan. Nah, emang itu terkenal sih, banyak dulu kelas aku yang sering ke situ. Dan konon katanya kan sempat cerita ya, bahwa memang sosok di situ tuh anak-anak, jadi mungkin semacam tuyul gitu ya, anak-anak semacam tuyul, sehingga mereka kalau datang ke tempat tersebut tuh suka bawa kadang permen, kadang biskuit. Jadi untuk ini loh, kayak untuk sesajennya pasti yang diminta permen, dan permennya tuh spesifik dia mintanya apa. Kadang suka, misalnya dia sehari itu ke situ, dia tanya nih permen apa, misal mau Yupi rasa strawberry, beneran dibawain. Kalau yang temen aku itu dia, aku tanyain, emang kalau kamu kemarin dimintain apa, katanya dimintain coklat itu loh, coklat Bing Bang sama taro pun harus yang rasa siwit. Tapi beneran dapat, dan itu
lumayan banyak ya, cuman ya mohon jangan dicoba. Itu aja sih Mas Garna, itu yang memang banyak ritual sih di situ. Juga pernah waktu ketika saya sudah bekerja pun sempat ada cerita, atau mungkin Mas Bella tahu nggak yang ada event di situ, pernah ada event semacam event musik di situ yang kita juga termasuk include di dalamnya. Mungkin ya itu kan juga pada saat masuk itu sempat kayak dipagerin, kayak ada ini loh, kayak ada Pawang. kayak mungkin pawang itu tempat-tempat itu tuh dipagerin gitu loh dengan semacam sapu lidi, ada semacam banyak banget persembahan kayak kemenyan, nasi kuning, dan di situ juga nggak lupa dikasih permen-permen itu. Mungkin ini permintaan dari si penunggu situ yang sering kasih nomor togel gitu. Bisa jadi sih, karena memang tempatnya horor sih menurut saya. Saya sendiri malam-malam di situ meskipun tempatnya rame banget, tapi entah kenapa kadang saya suka ngerasa kalau misal di tengah-tengah keramaian itu ini beneran apa enggak, karena emang antara gelap dan tempatnya seseram itu sih. Gitu aja sih. Ya semoga aja itu yang mereka dapat ya dari togel itu bisa menambah biaya sekolah, kuliah ya. Buat nambah-nambah. Tapi ya semoga aja itu tidak menjadi sebuah tujuan, karena toh juga biasanya yang keluar dari yang gaib-gaib itu kembali lagi gitu loh. Bahkan itu malah menghabiskan bukan uangmu tapi mungkin uang dari keluargamu. Jadi itu yang biasanya yang terjadi. Tapi itu terserah pada kalian, dan bagi kalian yang penasaran spotnya di mana, isi di komentar. Irfan silakan, apa kira-kira kamu ini enggak teringat sesuatu? Kalau tempat-tempat gitu sih, kalau cerita-cerita yang sama Mas Bella sih belum pernah sih Mas, karena belum pernah ngalamin seperti itu. Tapi saya setuju sama Mas Bella, kata orang tua itu kalau misalkan ke tempat-tempat tertentu itu terus balik ke rumah harus bersih gitu ya, harus mandi gitu ya Mas Bella ya. Itu sih Mas Garna dari saya cukup ngeri juga, dan memang jadi reminder kita juga kalau misalkan kemana-mana harus sopan gitu ya, terus harus fokus, terus jangan ngelamun, jangan kosong gitu, dan kalau ya harus ngikutin aturan yang ada di sana gitu sih. Paling dari saya gitu sih Mas Garna. Cukup hari ini ceritanya Mas Bella cukup luar biasa semuanya. Ya, Karena ceritanya udah boleh banget nih. Baik, mungkin ini akan menjadi pamungkas untuk cerita untuk episode Horor Podcast yang ke-12 ini. Rasa-rasanya asupan horornya cukup bisa memberikan nutrisi agar kita bisa lebih healing, kita bisa lebih waspada, dan tentu saja semoga dari podcast ini teman-teman bisa mendapatkan sari dan nilai-nilai ini bisa kita jaga agar kita sopan di tempat asing atau tempat yang mungkin bukan tempat kita. Dan tentu saja mungkin sebelum bubuk jangan lupa membersihkan diri, cuci kaki, dan nggak ada salahnya minum yang air hangat ya, susu, teh, apapun membuat itu tidur nyenyak, dan tidurnya nyenyaknya nanti mimpinya tidak mimpi buruk seperti Mas Bella ya. Semoga nanti mimpinya mimpi indah. Tapi biasanya mimpi yang tidak kita kehendaki biasanya itu menjadi refleksi buat kita untuk hari berikutnya. Begitu, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan Horor Podcast. Nanti jika terlewatkan bisa disimak siaran ulangnya di YouTube kanal saya, Garna Raditya. Dan sekaligus saya undur diri bersama Danisa, Irfan, dan juga Bella. Terima kasih banyak semuanya. Selamat hari Minggu, semoga penuh berkat dan senantiasa sehat. Salam, sampai ketemu lagi di Horor berikutnya.